Betul, sudah siap. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru Kami dari kelompok Nama saya Syarif Wati. Halo, saya Daim. Halo, saya Indah. Halo, saya Jihan. Nah, kelompok 5 akan membahas tentang tempat bersejarah, yaitu Kota Tua. Kota Tua atau sering disebut juga dengan Oud Batavia, yaitu tempat yang sangat bersejarah, yang dimana isi dan sejarahnya sangat unik. Kota Tua Jakarta berada di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Asal mula Kota Tua dapat disusun pada tahun 1526. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengirim panglima bernama Fathahillah untuk melakukan pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian berhasil direbut oleh Fathahillah dan mengubah nama wilayah tersebut menjadi Jayakarta. Namun, pada tahun 1619, wilayah ini diserbu oleh VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon John. Setahun setelah itu, VOC mendirikan sebuah kota baru di atas reruntuhan Jayakarta, memberinya nama Batavia sebagai penghormatan terhadap leluhur Belanda yang bernama Batavia Philipp. Pada tahun 1635, Batavia diperluas ke sebelah barat Sungai Ciliwung dengan sistem pertahanan yang terdiri dari parit dan tembok yang mengelilingi kota. Sejak saat itu, Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan Asia dan markas utama VOC di Hindia Timur hingga tahun 1942 ketika Jepang datang dan mengubah namanya menjadi Jakarta. Seperti Kerajaan Sunda, pada abad ke-12 hingga abad ke-15, daerah ini dikenal dengan nama Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan penting dari Kerajaan Sunda yang menguasai wilayah bagian barat Pulau Jawa. Sejak masa pemerintahan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta, berbagai upaya revitalisasi dan pengembangan terus dilakukan di Kota Tua Jakarta. Hingga pada akhirnya tahun 1972, keputusan gubernur dikeluarkan untuk mengakui Kota Tua sebagai situs warisan yang bertujuan untuk melindungi warisan sejarahnya. Berikut adalah sejarah lengkap mengenai Kota Tua Jakarta. Yang pertama, zaman prakolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Kota Tua Jakarta merupakan pusat perdagangan yang ramai di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal. 2. Kedatangan bangsa Eropa dan Portugis. Pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Nusantara untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Mereka menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda dan diizinkan untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun, dominasi Portugis tidak berlangsung lama karena mereka diusir oleh pasukan Demak dan Cirebon pada tahun 1527. Setelah kemenangan ini, Sunda Kelapa diubah nama menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna oleh Fathahillah, sang panglima dari Kesultanan Demak. Kedatangan VOC dan penduduk Belanda atau Batavia pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1619, Jayakarta diserang dan diduduki oleh VOC. Faksi dagang Belanda, VOC kemudian membangun benteng dan menamakannya kota ini Batavia, yang berasal dari nama suku Bataviarer, leluhur orang Belanda. Batavia berkembang menjadi pusat perdagangan VOC di Asia Tenggara. Pada masa ini, Batavia dirancang dengan arsitektur Eropa yang khas, seperti kanal-kanal yang mengelilingi kota, gedung-gedung administrasi, gereja, dan gudang-gudang penyimpanan barang. Kawasan Batavia Lama yang sekarang disebut Kota Tua menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial di Hindia Belanda. Pada masa kejayaan Batavia pada abad ke-17 dan ke-18, Batavia menjadi pusat perdagangan penting di Asia. VOC mendatangkan banyak pekerja dari berbagai daerah seperti Tionghoa, India, dan Maluku.
Namun meskipun berkembang pesat, Batavia juga terkenal karena kondisi kesehatan yang buruk akibat wabah penyakit, terutama malaria dan kolera, yang disebabkan oleh kanal-kanal yang tidak terawat dengan baik. Pada masa ini, banyak bangunan penting didirikan, termasuk stadius atau bisa disebut juga balai kota yang sekarang menjadi Museum Fathahillah, serta gedung-gedung lain seperti Gudang VOC, Gereja Sion, dan Menara Syahbandan. Kelima, seiring waktu, Batavia mulai kehilangan fungsinya sebagai pusat perdagangan internasional karena kondisi lingkungan yang memburuk. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial memindahkan pusat administrasi ke daerah yang lebih selatan, yaitu Veltevreden yang sekarang wilayahnya sekitar Monas dan Gambir. Akibatnya, Batavia lama mulai ditinggalkan dan mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Nah, masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Indonesia dan Batavia, berganti nama menjadi Jakarta. Selama pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi di kawasan Kota Tua. Namun, ini menjadi salah satu periode krusial dalam sejarah Indonesia karena setelah Jepang menyerah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tahun 1945. Ketujuh, pasca kemerdekaan dan revitalisasi Kota Tua. Setelah Indonesia merdeka, kawasan Kota Tua tidak lagi menjadi pusat pemerintahan ataupun perdagangan yang penting. Banyak bangunan di kawasan ini yang terbengkalai dan mengalami kerusakan. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia di bawah Gubernur Ali Sadikin menetapkan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan. Sejak saat itu, upaya revitalisasi dan pelestarian dilakukan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kota Tua Jakarta sekarang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Jakarta. Beberapa bangunan penting yang masih ada di Kota Tua antara lain Museum Fathahillah bekas Balai Kota Batavia, Museum Wayang, Cafe Batavia, Museum Bank Indonesia, Stasiun Jakarta Kota, atau stasiun peninggalan kolonial yang masih beroperasi. Yang terakhir ada perkembangan Kota Tua di masa kini, yaitu upaya revitalisasi Kota Tua terus dilakukan, terutama dengan proyek-proyek besar untuk mengembalikan kejayaan arsitektur kolonialnya. Kota Tua juga menjadi pusat kegiatan seni dan budaya di Jakarta dengan acara-acara seperti pameran seni, pertunjukan musik, dan kegiatan masyarakat sering digelar di kawasan ini. Kota Tua Jakarta adalah bukti nyata dari perjalanan panjang sejarah Jakarta dan Indonesia. Dari masa kolonial hingga saat ini, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat wisata, tetapi juga pengingat penting akan sejarah perjuangan dan perubahan yang terjadi di tanah